knalpot asli lawan knalpot KW. Jadi gue udah tahu mana yang asli mana yang enggak. Dan bahan ininya itu udah beda banget finishingnya. Kok kayak buat air anget ya? Kayak termos. Kayak termos ini. Sekarang kita akan menanya kepada para pakar kita. Halo semuanya, ketemu lagi sama Deddy Mas di sini. Di video kali ini kita bakal bandingin knalpot untuk Vespa gua. Knalpot asli lawan knalpot KW. Nah, biar penilaiannya lebih bagus, gue sudah mengundang dua pakar knalpot yang sudah lama banget ya berkelana lah di bidang knalpot, teman-teman. Gak pakai basa-basi, ini dia mereka. Loh, kan gue bilang dua pakar knalpot, lo kan udah gue suruh kontak kan? Jadi ngundang. Gimana ceritanya? Gak bisa datang. Jadi kita ya berdua. Ini kita bisa menelaah. Kita bisa melihat mana yang KW, mana yang original. Iya. Udah susah-susah gue cari kontaknya, malah jadi mereka berdua. Yaudah, daripada nggak ada, hari ini kita bakal bandingin barengan sama mereka. Jadi di depan gue ini sudah ada dua knalpot ProSpeed, sebuah brand knalpot lokal yang kalian sudah pasti tahu, gue juga udah pakai. Salah satu di antara knalpot ini adalah knalpot KW. Yang mana yang KW? Kita bakal tanya ke yang katanya pakar ini. Ini pakar kita. Kita ganti jadi pakar. Iya. Selalu udah berdua. Sekarang kita akan minta Fatur untuk menilai lebih dahulu. Oke, jadi Bapak Fatur ya, expert kita yang pertama. Nah, ini dia. Jadi gue udah tahu mana yang asli mana yang enggak. Oh gitu. Iya dong. Sudah tahu. Kelihatan banget soalnya. Oh, kelihatan banget soalnya. Kayak gimana tuh? Bisa dikasih tunjuk ke pemirsa di rumah? Kalau yang ini Angkat palsu. dong, angkat dong. Ini palsu. Ada handphone lu di belakang buat ganjel. Oh iya. Ini palsu karena menurut gua bahannya juga kayak lebih enteng. Oke, terus? Lebih enteng. Terus catnya tuh nggak rapi. Banyak banget nih cat-catnya tuh yang nggak rapi. Berantakan lah pokoknya. Tuh. Oke, terus? Dari corong, ini corongnya udah pasti corong kayak murahan gitu. Karena? Corong minyak dipakai. Bukan ya? Mentang-mentang minyak goreng lagi langka loh, iya. minyak ya? Las-lasannya aneh bang. Terus dia juga potongannya nggak rapi gitu. Terus nih las-lasannya begini. Kalau yang original tuh nggak kayak gitu bang. Apa gua harus tunjukin yang original? Ya ini kan sebelahnya original. Nah, udah pasti original. Karena? Nah, ini lebih berat. Oke. Secara keseluruhan catnya rapi. Nah, ujungnya tuh lebih rapi bang. Terus mengkilap warnanya. Nggak ada tuh kelihatan las-lasan. Tuh nggak ada. Gitu. Oke. Terus dari bentuknya aja nih bang, sebenarnya udah beda. Ini lebih tebel, ya kan? Kalau kita lihat dari samping tuh. Oh Terus iya, berbeda iya. banget gitu loh. Jadi ya kita udah bisa lihat lah mana yang murah KW dan yang aslinya pasti harganya kualitasnya bagus lah. Pakar sekali Bapak Fatur. Luar biasa ya. Anda lebih ngeledek ya. Nah coba sekarang Bapak Pakar Arif. Pakar kedua. Oke, pakar kedua. Kalau kita bisa lihat di sini. Dah, basal nggak usah sok-sokan. Ya tapi ini udah bisa kita lihat tuh. Jadi perbandingan dari corong luarnya juga. Yang satu kan udah. Yang ini yang original karbon ya. Kayak karbon. Nah kalau ini kayak plastik. Kayak Iya, plastik. Nah, Terus apa lagi? terus dari cat ya tadi yang lu bilang tuh Iya, ya. Dari dudukannya beda. cat, dudukan ininya nih. Ini ada lubang 2 buat mur, baut. Nah kalau ini nggak ada ya tuh? Gak ada dilas. Nggak ada. Terus ya besinya ini nih. Oh iya besi ini. Besi ini kalau kita lihat nih dari samping, ini dari bawah ke atas lama-lama miring. Oh iya betul miring ya. Ada presisi. Iya, kalau yang asli udah jelas. Kalau yang asli jelas. Dia Presisi dia ya. presisi dari atas sampai bawah. Tuh, melingkar. Presisi. Terus ini tuh terlihat aluminium. Kalau yang ini terlihat apa namanya? Ya Ya begitulah pokoknya besi. aluminium.
Cuma ya stainless, bukan aluminium. Kalau itu steel. aluminium. Ya. Itu sih yang dari kita sebagai pakar yang sangat handal sudah terlihat sangat lebih handal. jelas. Jadi yang palsu yang Yang ini pasti. Yang ini. oh, yang asli yang Ini. apakah betul jawaban mereka? Dan jawabannya adalah benar. Terima kasih untuk beberapa pakar palsu ini ya. Mereka itu hanya para pembohong belaka. Jadi betul, yang palsu adalah yang ini. Yang ini. Mana tuh? Ini adalah knalpot Prospeed yang KW dan ini adalah yang asli. Betul banget tadi Fatul sama Arif udah bilang secara berat udah beda banget, yang ini enteng banget, yang ini lebih berat. Secara detail udah jauh banget bedanya. Kita mulai dari depan sini, yang satu bahannya bagus, bertekstur, yang ini biasa banget. Terus juga bentukannya tuh nggak rapi. Kalau kalian di sini nih, ini tuh bentukannya tuh apa ya, kayak ketokannya tuh nggak rapi gitu, kayak nggak rapi gitu. Kalau yang ini rapih, presisi, sama semuanya. Betul, ini juga list chrome ini jaraknya nggak sama ya dari atas sampai sini. Kalau yang ini sama. Terus tadi juga di sini di bagian agak belakang, mana ya tadi ada yang kelihatan catnya tuh pokoknya bleber aja. Terus dia di bawah nih deh, nata-nata sambungannya, lihat kan bedanya. Tuh, yang satu rapi, yang satu seperti ini miring. Terus ini ada bekas sas-sasannya, lihat nggak? Kelihatan banget. Terus kita lihat bawahnya nih, lihat deh. Di sini ada sambungan. Kelihatannya sambungannya nggak rapi ya, sas-sasannya. Kalau yang di sini sudah rapi, teman-teman. Terus dari tulisan Prospeed-nya, yang palsu sebenarnya agak-agak gelap ya. Ya nggak sih? Kayak agak sedikit gelap dibandingkan yang aslinya. Terus Iya sih, jarak benar-benar. di sini juga beda nih. Ada tulisan R-nya nih, copyright ini. Yang ini kan deket, Oh iya. yang ini agak jauh. Terus ini juga tipe mountingnya beda, yang satu dilas. Ini aja udah cat-catnya udah ngelupas tuh. Yang satu pakai baut. Sekarang kita putar kalau di bagian belakang, yang satu modelnya pakai corong, yang satu enggak. Nah, bahannya juga beda ya, ini chrome bagus gitu. Kalau yang ini bahan corong dan bahan ininya itu udah beda banget finishingnya. Kok kayak buat air anget ya? Kayak termos. Kayak termos ini. Terus ini bener kata Fatur tadi juga, ini sasarannya nggak rapi di sini. Oh nih, catnya bleber semua. Lihat nggak? Iya. Hitam-hitamnya sampai ke bagian chrome, ini cat hitamnya hilang. Nih, bleber banget hitamnya ke bagian chrome, ini kan? Tuh. Jadi emang secara finishing, ini juga bagian sebelah sini beda banget. Parah. Jadi emang secara finishing, dua barang ini itu berbeda sekali. Ya, yang satu emang udah kualitas pabrik, rapi banget, yang satu nggak ada rapi-rapinya. Yang satu KW dan yang satu asli. Nah, selain dari knalpotnya sendiri, packagingnya itu juga berbeda, teman-teman. Nah, kalau dari boxnya, ini adalah packaging dari Prospeed yang asli. Bentar. Kenapa? Kenapa lu di dalam sekarang? Di luar hujan. Oh, Di luar hujan udah sejam lebih, jadi kita harus lanjut di dalam. Nah, kalau yang ini adalah packaging dari yang palsu. Jadi, kalau misalkan nanti kalian dapat knalpot, misalnya kalian beli nih di e-commerce gitu ya, knalpot KW, cuman sellernya bilang asli. Kalau packagingnya seperti ini, kemungkinan besar itu KW, teman-teman. Beneran dalamnya cuman gitu doang. Udah gitu doang. Kalau yang asli, mereka sudah memikirkan lebih jauh. Lebih rapi yang mana, pakar knalpot di belakang yang kamera? pasti yang kiri dong. Secara packingnya dalamnya Packagingnya sudah udah jauh jelas. banget ya bedanya. Kita lihat.
Tuh, pegangannya kalau yang ini terbungkus dengan rapi pegangan knalpotnya, ya kan? Terus ada box kecil lagi ini untuk mufflernya sendiri di dalam sini mufflernya. Nih dari bagian headernya. Nah, menariknya kalau yang asli teman-teman, dari header ke mid pipe tuh gabung jadi satu seperti ini. Nah, kalau yang KW-nya itu dipecah jadi dua. Ini gimana sih? Gini ya? Ya gitu. Ya gini harusnya. Harusnya di sini. Ntar dimasukin. Nah, sekarang kita cek dari bagian sini aja udah beda banget. Lebih enteng yang mana tuh header? Iya, ini lebih enteng sih emang. Karena juga lebih kecil. Nih, dari bagian headernya aja kualitasnya udah beda banget nih. Ini kalau gua buka dulu sebentar. Ini ya bagian corongnya. Ini yang KW. Itu apa bahasa yang cocok? Berantakan. Berantakan kayak nggak bulat bahkan. Banyak kayak comel-comelnya gitu. Ngelasnya nggak rapi. Ngelasnya nggak rapi. Terus ini bagian pegangannya ini nih yang diputer-puternya gue puter-puter. Yang bisa buat baut. Yang KW tipis banget. Setengahnya tebalnya cuman dari yang dibanding yang asli. Tuh. Jadi ini lebih tipis dibandingkan yang ini. Sebagian CO2 sensornya ini, kalau yang asli rasanya rapi di sini. Kalau yang ini berantakan seada-adanya. Tuh, berantakan seada-adanya di sini. Kalian bisa lihat. Jadi memang untuk bagian las-lasannya udah kelihatan banget ya bedanya. Dari packaging juga udah kelihatan banget perbedaannya. Yang satu rapi banget semuanya, seperti tadi pakar-pakar kita bilang, rapi banget sampai knalpot-knalpotnya las-lasannya. Kalau satu lagi KW, ya begitu doang keadaannya teman-teman. Berarti kita pakarnya terjamin. Enggak. Bagus. Enggak, sama sekali enggak. Nah, kalian ada yang pernah punya pengalaman nggak sama knalpot KW? Nah, sekarang pertanyaan penting berikutnya adalah worth it apa enggak pakai knalpot KW? Sekarang kita akan menanya kepada para pakar kita. Kan celingnya tuh di komputer nanti. Oh, iya. Kenapa diomongin di mulut? Kan bisa diedit nanti di komputer. Sound effect-nya ke manual. Coba deh. Sorry. Sekarang kita tanya kepada pakar kita ya. Apakah worth it? Selisih harga berapa? Hampir 4 kali lipat ya? Lumayan. Dari 2, berapa tuh? Ya, Yang asli 2, sekian, yang KW-nya 400-500. Jadi yang KW ditukar yang asli bisa dapat 4-5 ya. Iya. Nah, worth it apa enggak? Pertanyaannya teman-teman. Nah, mungkin di sini ada yang pernah pakai asli versus KW, coba kalian share di kolom komen di bawah. Sekarang kita tanya ke pakar kita. Siapa yang mau jawab duluan pakar-pakar ini, pakar-pakar KW satu ini? Oke. Pas ya, pakar-pakarnya KW karena knalpotnya KW ya. KW ya. Ya untuk dari packaging emang udah beda kan yang KW. Beda sama yang original. Ini cuma dapat kardus. Kayak kardus bekas sisaan apa gitu deh. Kardus bekas sisaan buat pulang kampung. Iya sih anjir, bener juga sih itu. Beda sama yang ini Udah dipikirin. segala macam. Jadi jauh banget bedanya. Jadi worth it apa enggak lo spend kalau lo mau beli nih, lo punya Vespa, lo punya Mending beli yang KW apa yang ada? Kalau gue sih lebih spend duit gue buat ngumpulin dulu beli yang original. Kalau lo Tur gimana? Kalau gue sih ya pasti spend yang ini bang. Tapi kan menurut orang karena tergantung suaranya nanti bang. Kan kita belum coba nih antara dua ini. Worth it dan mana ya kalau secara packaging segala macam kemasan ya kita udah tahu pasti worth it yang ini. Karena original. Tapi secara suara apakah suaranya sama atau tidak kan belum tahu nih. Jadi secara performance-nya kita belum tahu Belum ya. tahu, tapi secara kemasan segala macam produk udah pasti bagus terjamin. Jadi kita mesti ngetes apakah performance-nya sesuai dengan harganya yang sisi 5 kali lipat ya. Apakah performance-nya 5 kali lipat lebih bagus lah ya, suaranya lebih bagus, apakah mungkin ada performance naik gitu. Ya, itu dia secara pas dibawa juga gimana rasanya antara knalpot palsu dan tidak. Betul. Jadi kalau gitu teman-teman, kalian jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng karena habis ini ya vlog berikutnya kita akan coba 2 tipe knalpot ini dan akan kita lihat suaranya kayak gimana,
performance-nya ya rasanya di tangan lah ya. Apakah ada bedanya atau enggak? Jadi ini masih berlanjut. Masih berlanjut biar aksesnya lebih banyak. Ya. Jadi baik dipecah jadi 2 video. Terima kasih untuk para pakar KW ini ya. Kita masih muncul lagi. Enggak, udah. Oh, udah. Silakan kembali ke belakang. Terjaga kan? Udah. Kan gue bilang udah. Gue bilang udah. Nah. Jadi teman-teman, sekian dulu aja untuk vlog kali ini. Jangan lupa share pengalaman kalian antara knalpot KW dan juga knalpot asli. Nah, ini berguna banget buat teman-teman yang lain di luar sana yang lagi bingung mau beli knalpot. Jangan lupa subscribe. Saya Safri Jalan. Jangan lupa di like videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.